Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kulsum Ratno Susanti dan Aan Alif Maulana dari kelompok 1 model penilaian kelas akan menjelaskan tentang pengukuran hasil kognitif hasil belajar. Yang saya akan jelaskan yaitu bagian pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan perilaku yang diperoleh individu setelah melalui proses pembelajaran. Bloom membagi hasil belajar menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah efektif, ranah psikomotor. Dan menurut Gagne, hasil dapat dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu informasi verbal, kemahiran intelektual, pengukuran kegiatan, keterampilan motorik, dan sikap. Dan yang kedua adalah pengertian pengukuran. Pengukuran merupakan cabang ilmu statistika terapan yang bertujuan untuk membangun dasar-dasar tes yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan tes yang optimal, valid, dan variabel. Yang selanjutnya adalah ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang menekankan pada kegiatan mental atau otak, seperti halnya kemampuan berpikir, memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisis, mensintesa, dan kemampuan mengevaluasi. Yang pertama, pengetahuan. Tingkatan atau jenjang ini merupakan tingkatan terendah namun menjadi prasyarat bagi tingkatan selanjutnya. Yang berikutnya, pemahaman. Pada jenjang ini pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu. Penerapan selanjutnya, kemampuan penerapan informasi pada situasi nyata di mana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakannya secara nyata. Yang selanjutnya adalah analisis, adalah kemampuan menguraikan suatu materi dan menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Kemampuan ini dapat berupa analisis elemen atau unsur, analisis hubungan, analisis pengorganisasian atau prinsip-prinsip organisasi, dan selanjutnya adalah sintesis sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Yang selanjutnya terakhir adalah evaluasi sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Dan bentuk tes kognitif diantaranya adalah tes atau pernyataan lisan di kelas, pilihan ganda, uraian objektif, uraian non-objektif atau uraian bebas, jawaban atau isian singkat, menjodohkan, portofolio, dan yang terakhir ada performance. Saya akan membahas kelanjutan dari Mbak Umi, yaitu hasil belajar ranah kognitif. Hasil belajar ranah kognitif ini merupakan perilaku yang terdapat pada kawasan kognisi. Jadi untuk tujuan pengukuran ranah kognitif merupakan informasi yang akurat tentang pencapaian. Untuk manfaatnya, pengukuran ranah kognitif ini meningkatkan prestasi siswa pada ranah kognitif, khususnya pada tingkatan hafalannya. Jadi dalam tingkatan taksonomi Bloom tersebut digunakan hampir setengah abad sebagai dasar untuk menyusun tujuan pendidikan, penyusunan tes, dan kurikulum di seluruh dunia. Selanjutnya ada kategori atau kata kerja operasional dalam ranah kognitif, yaitu mengingat C1, memilih, menyatakan, dan mempelajari. Memahami C2 itu menyimpulkan, meramalkan, merangkum. Menerapkan C3 itu ada menemukan, menggambar
mengingatkan sama menemukan kembali. Terus ada menganalisis. C4 itu mencerahkan, menjelajah, dan membanggakan. Yang ke mengevaluasi. C5 itu ada memerinci, mengadaptasi, sama menerangkan. Yang ke menciptakan. C6 itu meningkatkan, memperjelas, sama memfasilitasi. Baik, untuk yang selanjutnya yang C, contoh soal. Di situ sudah ada contoh-contoh soal mengenai level kognitif. Untuk soal yang pertama ini level kognitif C1. Di situ lebih menekankan kepada mengingat atau ingatan. Kemudian soal yang kedua level kognitif C2, yaitu lebih menekankan kepada pemahaman atau memahami. Kemudian di situ untuk contoh soal yang terakhir yaitu level kognitif C3, yang lebih menekankan kepada menemukan, kemudian menggambarkan. Untuk berikutnya D, metode pembelajaran IPS pada masa daring. Tentunya proses pembelajaran secara daring ini memiliki beberapa kendala dalam praktiknya. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa siswa yang tinggal di daerah yang tidak memiliki jaringan. Terus kemudian sebagian siswa ada yang tidak memiliki smartphone dengan terkendala masalah ekonomi dan seterusnya. Akan tetapi dalam penugasan yang diberikan tidak membebani siswa, tidak boros kuota dan seterusnya. Dan yang paling utama adalah pembelajaran dapat memberikan pengalaman yang bermanfaat tentunya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, misalnya keluarga.